Yang pertama, yang tadi mengenai aset, sudah berulang kali hal ini saya jelaskan, baik melalui media maupun pada saat kita ketemu, di mana memang itu ada surat dari Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur tentang penyerahan berapa item aset. Tapi kita sudah terima hal itu dan kita akan doa. Hanya kenapa belum terfollow up? Karena di surat itu belum keputusan, yaitu baru diminta kepada kita. Kenapa belum keputusan? Karena itu masih harus dikoordinasikan ke Gubernur Sumatera Utara. Setelah sampaikan ke Gubernur Sumatera Utara, kami malah tidak mau ditunggu, kami tidak mau menunggu diundang. Tapi atas dasar tersebut malah saya suruh ini waktu Bupati ya untuk berkoordinasi dengan dinas terkait kepada provinsi. Tapi tentu kita kasih tahu apa adanya. Ya, yang jelas dulu kami ini bukan tidak mau menyerahkan dan bukan juga kami tidak taat undang-undang nomor 47 2008. Tapi supaya saudara tahu atau bapak-bapak tahu, ini pemekaran 2008. Kalau dilihat isi undang-undang itu 5 tahun wajib harus sudah diserahkan. Ya Pak ya, berarti 2013 harus sudah diserahkan dari 2008. Saya mau tanya saudara semua, ibu kota Kabupaten Nias sampai 2013 di mana? Di Kota Gunung Sitoli. Masih di Kota Gunung Sitoli, Pak. Baru saya urus itu, kami urus itu pemindahan ibu kota itu saat kami jadi bupati. Sehingga baru diatur itu 2016. PP 30 tahun 2016. Jadi kalau mengacu kepada undang-undang pemekaran itu nomor 47, ya udah itu tadi malah di kota yang belum ada. Jadi sehingga hal inilah yang saya sudah bicarakan dengan saudara wali kota. Janganlah terlalu kita ini adalah bersaudara. Kita ini adalah ya tujuan pemekaran tadinya supaya cepat maju daerah ini sama-sama, bukan ego sentris atau ego memiliki atau menguasai, bukan. Dan saya juga sudah mau serahkan kalau seandainya normal tadi itu di 2008 itu sudah ada ibu kota. Begitu saya masuk itu langsung saya mulai pembangunan. Ya. Tapi karena tidak ada. Nah, setelah cerita ini ya di provinsi, karena diserahkan oleh kementerian ke provinsi dengan catatan di surat kementerian itu tidak dikatakan itu serahkan, memang sudah ditulis itu, tapi dengan catatan berkoordinasi kepada yang mengeksekusi adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, begitu berkoordinasi di sana, apalagi kami tambahkan informasinya sudah digugat oleh wali kota ke pengadilan negeri. Nah, begitu didengar oleh asisten yang membidangi aset di provinsi itu, kalau begitu, kalau sudah digugat, ya kita perlu hasil gugatannya. Kalau yang sudah digugat nggak bisa diapa-apain itu aset. Nah, sehingga sampai sekarang belum ada pertemuan yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Utara. Maka beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, ya dengan kondisi demikian, ya saya langsung bicarakan dengan
saudara wali kota. Kondisinya begini, ya, termasuk terminal. Bukan saya tidak mau sampaikan, tapi kan lagi dalam proses yang karena aset kan sudah pernah saya sampaikan tahun lalu ya, waktu temu pers ya. Jadi kalau aset yang sedang dalam gugatan atau dalam masalah nggak bisa dialihkan, nggak bisa di apa-apain. Nah, itulah sebabnya saya bilang udahlah, ini kan tujuannya ini. Kalau misalnya kita semua juga ingat, memang semua juga ini mau diserahkan nanti di kota, tapi perlu tahapannya ini. Lebih baik kita dulu bersama, kita susun tahapan ini. Mau 10 tahun, 20 tahun lagi pun yang kita sepakatan kita bersama. Kenapa harus sendiri kita? Bukan juga uang, bukan juga aset, harta, warisan kita. Begitu nanti sudah selesai kita berdapat, nggak ada urusan kita di sini. Jadi ngapain? Akhirnya wali kota setuju, ya sehingga katanya ya sudahlah, biar saya bisa pakai aja dulu itu terminal. Saya kira kalau bisa pakai silakan, nggak masalah. Ya, yang penting kan tahu saya dulu lah, kita bersaudara. Ya, ya. Jadi sehingga yang pakai itu ya lebih ini. Kalau diserahkan sekarang sedang perlu tuntas laporan ya penghancuran aset tahun 2017 di polisi. Nah, jadi sehingga mudah-mudahan ya itu apa yang menjadi masalah-masalah tentang aset itu nanti bisa selesai apapun tahapannya, karena saya sudah sampaikan kepada beliau juga, kepada wali kota. Nanti bulan Januari kita duduk bersama. Nah, kita susun tahapan. Sekian puluh lagi aset ada di kota, kita susun tahapannya. Kan harus juga berpikir juga lah. Dari mana anggaran saya sekaligus saya bangun kantor ide, kecuali mau bayar. Nah, kasih anggarannya. Kan emangnya nggak makan pegawai di sini hanya saya habiskan semua kan? Karena nggak bisa dibantu oleh pemerintah pusat bangunan itu. Kalau ada anggaran boleh, tapi saya harus bikin bertahap. Ya ini dulu tahapan sesuai dengan anggaran kita ini, inilah yang saya sudah buat sekarang. Ya kantor bupati walaupun belum selesai, ya walaupun juga itu malah kita relokasi sekali, saya jawab itu. Tadi ada yang menanyakan bagaimana masih bertahan di tempat lama atau di tempat baru. Nah itu kantor bupati itu yang boleh saya sampaikan di sini. Ya sesuai dengan persetujuan DPRD, yaitu kita nggak bisa pertahankan di lokasi lama karena longsor dan ya itu sedang di audit oleh tim ya. Terus kita minta ini pindahkan di lokasi baru, tapi masih juga desa yang sama, masih dekat di situ. Nah sehingga itu ya mudah-mudahan tahun 2020 ini kita sudah mulai pembangunan. Hanya tentu dengan keterbatasan anggaran, ya kita harus robah bentuk, robah besar, dan harus selesai tahun 2020 yang akan datang. Setelah selesai itu nanti ya pasti tidak, nggak mungkin di sini terus. Tapi kita kan harus bertahap. Demikian juga kan proses KPD, kantor perangkat daerah, dan ada baru berapa di sana, masih banyak di sini. Nah kita nanti dulu bersama. Nah sehingga sesuai dengan dua kemampuan anggaran tiap tahun. Tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian, sehingga nanti kita sepakati bersama sampai kapan akhirnya bisa hengkang Kabupaten Nias dari kota Gunung Sitoli. Tapi tetap kota Gunung Sitoli ingat masih kota kita juga sama-sama. Ya, jangan lupa rata-rata. Iya kan? Jadi sehingga ini yang selalu saya sampaikan, tapi ya lebih baik kita ini baik-baik saja. Nggak ada ribut-ribut, malah jangan harap kalau ribut-ribut ini ya itu bisa kita itu memperjuangkan boro-boro provinsi. Ya nggak bakal. Nah, baru pemekaran kabupaten aja sudah ini ribut, apalagi mau perjuangan provinsi lagi, udahlah.
Ini urusan, nggak ada urusan kalian, kan bisa berpengaruh itu. Makanya media juga saya minta tolong, kalau bisa nggak usah di muat-muat yang menyangkut masalah ini kasih tinggi gitu loh. Kenapa? Karena berpengaruh pada perjuangan provinsi kita. Ya, bisa nggak? Nggak usah dimuat-muat. Kalau bisa ya saya minta, karena kecuali kalian nggak suka juga jadi provinsi kepulauan Riau. Nah, iya kan? Nah, semua kan kita suka bagaimana supaya ini ada waktu moratorium, tetap kami berusaha bagaimana caranya. Sehingga terakhir waktu saya rapat di BOD, ya kebetulan saya akan masuk anggota di BOD yang ketuanya wakil presiden. Dan saya katakan kalau tidak pun ya itu kami bisa dibuka moratorium, ya kami minta ya itu bikinlah kami daerah otonom. Ya, hanya tidak ada gubernur kalau daerah otonom. Nggak apa-apa bagi saya. Yang penting adalah dana pembangunan itu, tidak jabatan yang penting, tapi yang penting dana pembangunan itu untuk Kepulauan Riau. Nah, jadi sampai saya sampaikan, ya, jadi saya tidak untuk supaya ada gubernur, tidak. Mau siapapun yang nanti jadi gubernur itu bukan itu tujuan kita. Yang penting bagaimana anggaran di sini itu adalah ada. Nah, salah satu solusi saya berikan kepada ya di rapat di BOD itu, saya minta supaya begitu Papua itu nanti itu jadi udahlah, kalau memang itu juga tidak bisa disamakan dengan Papua karena itu urusan politis, ya udah kami minta supaya menjadi badan otorita, ya badan otorita sama seperti bank. Jadi sehingga hal-hal itu, nah kita lagi berjuang begini. Tahu-tahu ada ribu-ribu masalah, hanya masalah pemekaran kan. Ini benar-benar saya tahu aja saudara itu nggak akan diperhatikan. Jadi perjuangan kita yang sudah capek-capek. Jadi sekali lagi saya mohon kali ini ya supaya menjadi perhatian. Kalau bisa ya, kalau bisa saya bukan mempengaruhi tapi memohon kalau bisa tahu salah semua masalah ini. Ya supaya hari ini karena kan mempengaruhi. Saya sih nggak takut kalau rumah. Nggak benar, saya nggak takut karena ini. Ya, saya nggak melanggar ketentuan, nggak melanggar ketentuan. Ya itu aja tadi yang saya bilang. Menteri dalam negeri saya, misalnya itu dia bilang ya, saya laksanakan. Kalau nggak selesai dengan menteri saya, apa ke presiden? Ini, ya ini PP yang keluarkan presiden ini. PP nomor 30 tahun 2016 baru ada di kota Kabupaten Nias. Kan belum ada tahu presiden kan? Nanti saya jelaskan kalau ini, tapi nggak usah tahu presiden. Yang penting nah ini, tapi kami sudah sepakat ya dengan wali kota melalui Sekda ya sedang berbicara ya tinggal menjadwalkan nanti itu Januari kami targetkan ya selesai tahapan pembicaraan. Nah, terus wali kota itu mengatakan, oh itu nggak apa-apa Bang, yang penting sampai kapanpun yang jelas, yang penting jelas. Ini, oh ya udah.